Tibalah saatnya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapilah pemberitaan firman-Mu, biar firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah. Urapi Tuhan anak-Mu, berikanlah pengurapan yang baru. Apapun yang Kau mau sampaikan, sampaikanlah pagi hari ini bagi setiap hati kami semua. Jamah setiap hati, lembutkan. Bahkan yang keras Tuhan jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk duduk diam mendengar firman Tuhan, terlebih kami rindu untuk menghidupinya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Selamat pagi. Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, good morning buat kita semua dimanapun kita berada. Selamat pagi ya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam hadirat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat pagi, good morning buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan lupa yang terberkati, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kotanya ya. Jadi kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jangan sungkan untuk saudara menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Karena itu tagline Pastor Deso ya. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa kalau di TikTok itu namanya berbagi gift. Kalau di YouTube namanya berbagi super chat, super thanks, atau donasi. Bapak Ibu Saudari kalau di YouTube. Terima kasih Bu Ratna Gali yang sudah berbagi, thank you. Ya teman-teman semua, bahkan teman-teman semua yang dari awal tadi sudah berbagi gift juga di TikTok, thank you. Di YouTube juga terima kasih. Jangan lupa di like, jangan lupa saudara share kepada setiap teman-teman keluarga besar. Ya, kepada keluarga-keluarga inti kita untuk mengikuti channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudari, tentunya saudara kita merindukan setiap hati mereka. Kita nggak pernah bisa jaga keluarga kita 24 jam. Saudara yang bisa menjaga setiap kehidupan keluarga kita 24 jam adalah Tuhan. Makanya kita mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kita, pasangan kita, seluruh orang-orang di tengah-tengah keluarga, bahkan keluarga besar kita, untuk datang kepada Tuhan. Jadi jadikan channel ini sebagai salah satu alat untuk saudara juga bisa memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu Saudari, kepada orang-orang yang kalian rindukan untuk mengenal kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kalian. Atau mungkin mereka yang sudah percaya, saudara rindukan supaya mereka, saudara terus setia mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup mereka. Ya, jadikanlah channel ini sebagai sahabat Bapak Ibu Saudari, jangan sebagai saudara rindu tempat berdebat. Bapak Ibu Saudari, nggak perlu kita berdebat. Kalau memang saudara pintar, kalau memang saudara merasa Bapak Ibu Saudari saudara lebih cakap membagikan setiap firman Tuhan ataupun teologi yang saudara punya, saudara bagikanlah itu di channel saudara. Atau saudara mungkin suka sama channel-channel yang berdebat, silakan saudara masuk ke channel itu dan berdebatlah dengan sejahtera di sana. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau di channel ini Bapak Ibu Saudari kita menghindari perdebatan. Ya sekali lagi saudara, saya tamatan teologi S1. Ya Bapak Ibu Saudari di Petamburan. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saya pun sudah terbiasa dengan kawan-kawan untuk berdebat dari sejak masa kuliah. Ya bahkan sebelum saya kuliah Bapak Ibu Saudari sudah seperti itu. Tetapi tentunya saudara, kita mengenal Tuhan, kita bukan rindu untuk main pintar-pintaran di dalam setiap hidup kita semua, main menang-menangan. Tetapi saudara, kerinduan kita adalah mengenakan firman Tuhan, menghidupinya dalam setiap kehidupan kita. Itu yang paling sulit. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau berdebat mah gampang Pak Bu. Ya saudara bisa memakai setiap ayat-ayat yang saudara mungkin menjadi pembelaan saudara. Tetapi yang paling sulit ya Bapak Ibu Saudari, kita tuh menghidupi firman Tuhan, mengenakannya dalam kehidupan kita. Nah itulah perjuangan kita. Jadi perjuangan kita bukan di perdebatan. Perjuangan kita dalam menghidupi setiap firman yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita, yang tentunya memberkati jiwa saudara dan saya. Ya, saudara, jangan lupa saudara yang terberkati bisa menulis bersih jiwa menyegarkan, atau saudara yang terberkati, saudara bisa menerbangkan gift ya. Semua tidak ada yang namanya paksaan. Ya, itu semua ajakan Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara di gereja, apapun itu, setiap pemberian-pemberian itu semua sifatnya sukarela, ajakan. Silakan saudara yang terberkati, saudara mau taat dan lain sebagainya, silakan saudara yang mendukung channel ini. Saudara yang juga tidak terberkati atau saudara juga tidak memberi, itu tidak masalah Bapak Ibu Saudari, itu tergantung hati masing-masing. Karena saya percaya
saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti Tuhan akan membalaskan kepada kita semua sesuai dengan hatimu masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi itu saja sedikit ya bagi setiap kalian semua untuk mendahului setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, ya, yang dikasih oleh Tuhan tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, berapa banyak dari kita semua pagi ini bangun dengan perasaan ada yang kurang? Berapa banyak dari kita yang bangun pagi hari ini dengan perasaan ada yang kurang? Kita sudah sarapan, kita sudah mandi dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sudah melihat anak-anak, ya, sudah tersenyum, sudah sambil makan, bermain dan lain sebagainya. Ada yang sudah sekolah, ada yang studi, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi di dalam dada kita ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saudara, mungkin kita duduk atau mungkin kita duduk di kursi terbaik di rumah kita masing-masing, di kantor kita, ya di tempat usaha kita. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Mungkin kalian baru saja menerima kenaikan gaji dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin juga kalian baru saja menikah atau memiliki anak yang lucu-lucu, ya, atau mungkin sedang mengandung dalam setiap hidup saudara. Tetapi mengapa Bapak Ibu Saudari, mengapa hati ini masih saja terasa seperti orang asing ketika saudara hidup di dunia ini? Di tengah-tengah keramaian dunia ini, kita masih merasa hidup itu seperti orang asing. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya tidak datang ke sini untuk membuat kalian merasa bersalah, tetapi saudara, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar setiap kebenaran yang mungkin belum pernah kalian dengar dengan jelas, bahwa rasa hampa itu bukan kegagalan imanmu, tetapi rasa hampa itu adalah suara rindu dari rumah yang sejati untuk mengingatkan hati saudara dan hatiku. Coba ingat-ingat saat kita kecil dahulu dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ketika kita main ke rumah teman kita sampai sore, ya, kita main ke rumah kawan kita, ya, sampai sore di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ada mainan yang seru, belum lagi dikasih kuenya enak-enak kalau kita main ke tempat teman-teman kita semua. Temannya asik, kita bisa bermain satu frekuensi dengan mereka. Tetapi begitu matahari mulai tenggelam, saudari yang kasih oleh Tuhan, tiba-tiba ada rasa gelisah dalam setiap kehidupan kita pada waktu kita kecil. Bukan karena rumah teman kita itu jelek Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita tahu, ya, ini bukan rumah saya harus pulang. Saya harus pulang karena ini bukan rumah saya. Itulah saudara di masa-masa kecil ketika kita main ke rumah teman kita sampai sore. Saudara pasti diingatkan di dalam hati, oh ini bukan rumah saya harus pulang. Nah, itulah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hati kita semua saat ini. Saudara, dunia ini luar biasa indahnya, ya. Makanya ada orang yang senang traveling di dalam setiap hidup mereka, karena mereka mau menikmati keindahan dunia yang luar biasa ini. Saudara, Tuhan tidak membenci dunia ini, tetapi Tuhan tidak pernah merancang dunia ini sebagai tempat tinggal yang permanen bagi setiap kehidupan kita semua. Ya, Tuhan tidak pernah merancang dunia ini sebagai tempat tinggal yang permanen. Saudara yang terkasih, dunia ini adalah rumah teman main kita semua, atau tempat di mana, atau taman main kita semua. Saudara, dan perasaan itu, ada perasaan mungkin tidak betah yang kadang muncul di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah panggilan halus daripada Bapa kita semua. Anakku, pulanglah. Aku sudah rindu. Aku sudah rindu. Maka hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan matikan rasa rindu itu. Biarlah Tuhan menuntunmu ke dalam pelukan Bapa dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan kita sedang membuka media sosial. Lihatlah semua unggahan teman-teman kita, foto liburan lagi di Bali, foto liburan lagi di Kuala Lumpur, ya, foto liburan lagi di Singapura, mungkin ada yang di Eropa, mungkin ada yang di Turki, mungkin ada yang di Amerika dan lain sebagainya.
Belum lagi saudari, kita melihat setiap unggahan teman-teman kita di medsosnya masing-masing. Ada pencapaian karirnya, ya, ada keluarga yang tampak sempurna di dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin juga ada rumah yang baru, ada mobil yang baru yang mereka perlihatkan di media sosial mereka. Dan sekarang Bapak Ibu Saudari, tanyakan kepada hatimu yang paling dalam itu. Di tengah-tengah semua gemerlap itu, apakah saudara dan saya benar-benar betah melihat itu semua? Saudara, kita hidup di zaman di mana kita bisa terhubung dengan ribuan orang dalam satu klik. Tetapi semakin kita tidak terhubung dengan diri kita sendiri. Kita memiliki hiburan tanpa batas, tetapi jiwa kita menguap karena kebosanan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita memiliki pengakuan dari banyak orang, tetapi di kamar mandi, di depan cermin, di kamar kita masing-masing kita bertanya, siapa aku sebenarnya? Siapa aku sebenarnya? Mengapa aku merasa tidak pernah cukup di dalam setiap kehidupanku? Saudara, inilah yang disebut oleh orang-orang bijak sebagai homesick rohani dalam setiap hidup saudara. Homesick rohani, nanti kita akan belajar. Dan inilah kabar baiknya yang mungkin akan membebaskan kita hari ini. Saudara dan saya tidak sedang sakit jiwa, tetapi saudara dan saya, Bapak Ibu Saudari, saudara sedang merindukan untuk pulang. Bukan saudara sedang sakit jiwa atau lemah iman, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita sedang rindu untuk pulang. Ya, kalau saudara memiliki homesick rohani di dalam setiap hidup saudara dan saya. Seperti burung, ya, yang dikurung di sangkar emas sekalipun. Saudara, ketika burung itu ya dikurung di sangkar emas sekalipun, dia akan tetap menatap langit. Dia akan tetap menatap kerinduan untuk ke langit itu, sekalipun sangkarnya emas. Seperti ikan juga Bapak Ibu Saudari. Seandai kata ada ikan paus yang dipindahkan ke kolam yang mewah, sekalipun kolam itu mewah, Bapak Ibu Saudari, ikan paus itu akan tetap gelisah mencari apa? Mencari lautan. Karena rumahnya bukan di kolam. Sama seperti burung tadi, rumahnya bukan di sangkar emas sekalipun. Demikian juga dengan jiwa kita, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, jiwa kita ini diciptakan untuk kekekalan. Yang setuju katakan amin. Jiwa saudara dan saya diciptakan untuk kekekalan. Tidak akan pernah benar-benar saudara dan saya tenang di dalam kemewahan dunia yang fana di dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan Salomo pun raja terkaya di dunia yang memiliki segalanya. Dia menulis di akhir hidupnya, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu sia-sia. Ya, pengkhotbah pasal yang pertama saudara dapat melihat di sana. Saudara, bukan karena dia pesimis di dalam setiap kehidupan Salomo, tetapi karena dia jujur. Dunia ini memang indah sih Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara, ini bukan rumah kita. Ketika saya waktu beberapa bulan lalu saya berjalan ke Singapura, ke Malaysia, indah sih melihat bangunan-bangunan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, melihat tempat wisata di sini di sana, melihat bangunan megah, ya, belum lagi di KL, ya Bapak Ibu Saudari, melihat menara, dua menara yang indah itu. Ya, di Singapura juga sama, ada taman, ya, ada yang singa-singa itu ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Belum lagi di belakangnya seperti ada kapal gitu ya, restoran di atas, ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Indah sih, tetapi saudara, itu bukan rumah kita. Kalau di Jakarta saudara ada Monas, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ya, itu di atasnya dilapisi emas. Ya, indah sih Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Tetapi ingat, itu bukan rumah kita. Ini bukan rumah kita. Maka hari ini berhentilah memaksa diri untuk betah, ya, di tempat yang bukan tujuan akhirmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah firman Tuhan hari ini menjadi kompas yang membawamu pulang ke rumah Bapa dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara diingatkan bahwa ada rumah yang sesungguhnya, sehingga saudara dapat mengatasi homesick rohani ini. Saudara, firman ini mau mengingatkan bahwa rasa hampa yang sering dirasakan manusia modern, meskipun sudah punya segalanya, itu adalah bukti bahwa dunia ini bukan rumah permanen kita semua.
Amin. Bapak Ibu Saudari, kita hidup di era di mana orang memiliki segalanya. Koneksi digital, hiburan tanpa batas, kemewahan, prestasi. Tetapi secara diam-diam hati mereka berteriak, aku tidak merasa betah di sini. Saudara, rasa hampa itu bukanlah gangguan jiwa, melainkan pengingat dari surgawi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kerinduanmu akan sesuatu yang lebih dari dunia ini adalah bukti bahwa jiwamu dan jiwaku diciptakan untuk rumah yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita biarkan firman Tuhan membedah homesick rohani ini, bukan untuk membuat kita pesimis terhadap dunia ini, tetapi agar kehidupan kita semua lebih bermakna. Ya, bukan membuat saudara dan saya pesimis terhadap dunia ini, tetapi agar hidup kita semua lebih bermakna. Kalau saya katakan homesick, ya Bapak Ibu Saudari, berarti homesick rohani ini adalah istilah yang menggambarkan perasaan rindu yang mendalam akan kehadiran, kedamaian, dan persekutuan dengan Tuhan. Di mana saudara dan saya merasa bahwa rumah yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, melainkan nanti di dalam hadirat Bapa selama-lamanya. Saudara sedang rindu tempat asal saudara dan saya. Saudara tidak nyaman dengan dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Dan perasaan ini tentunya pengingat agar manusia tidak terikat pada hal-hal kedagingan. Dan fokus Bapak Ibu Saudari kepada langit yang baru, Yerusalem baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, rumah yang sesungguhnya untuk mengatasi homesick rohani. Yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik bahwa dunia hanyalah kemah sementara. Dunia hanyalah kemah sementara, bukan tanah perjanjian. Ibrani 13 ayat yang ke-14. Nah, saudara bisa tulis di sana ya, Bapak Ibu Saudari. Ibrani 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dikatakan Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ya, dikatakan demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ibrani 13 ayat 14. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, penulis Ibrani tentunya menggunakan gambaran ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya, yaitu kata kemah Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara baca ayat itu sebelum dan sesudahnya dengan lengkap, saudara akan menemukan ya gambaran kata kemah itu. Dan ini mengingatkan bahwa pengembaraan di padang gurun ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan orang-orang Israel pada saat dulu. Ya, jadi orang Kristen seharusnya diingatkan sama penulis Ibrani bahwa kita ini adalah pendatang. Ya, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 11. Kita baca Bapak Ibu Saudari. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, saudara, jadi orang Kristen itu diingatkan sebagai pendatang. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kata kekekalan, ho olam, berarti ada sesuatu yang tersembunyi di cakrawala. Ada sesuatu yang tersembunyi di belakang langit biru itu. Tuhan menanamkan rasa rindu akan kekekalan dalam setiap kehidupan jiwa kita. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara tahu bahwa rumahmu yang sejati bukan di sini, tetapi rumahmu yang sejati nanti ada di sana, di belakang langit biru. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Makanya Abraham itu walaupun dia ada di tanah perjanjian, saudara, dia tetap melambai-lambai kepada rumah yang dirindukan dia, Bapak Ibu Saudari, yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan Abraham. Ya, dia melambai-lambai Bapak Ibu Saudari.
Dia tetap merindukan rumah itu sekalipun tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudari, dia sudah sampai di tanah perjanjian itu. Ternyata tanah perjanjian yang sesungguhnya bukan tanah Kanaan seperti yang diributkan oleh orang-orang di Timur Tengah sana, Bapak Ibu Saudari. Memperebutkan tanah itu antara negara ini, negara itu, dan negara lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bagi kita orang-orang Kristen, kita tahu bahwa tanah perjanjian kita, Bapak Ibu Saudari, ada di belakang langit biru. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus itulah tempat yang tersembunyi, yang harusnya kita arahkan hati kita, untuk kita tanamkan rasa rindu dalam setiap kehidupan kita terhadap kekekalan itu. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Abraham, Abraham itu tinggal di kemah. Ya, bukan di sebuah tempat yang permanen dalam setiap kehidupannya. Bahkan sekalipun ada mungkin tempat yang permanen pada saat itu, tetapi dia meninggalkan itu semua dan dia berjalan menuju tanah perjanjian. Saudara, dia menanti kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dia tidak pernah merasa rumahnya di Ur Kasdim itu, atau dia tidak pernah merasa bahwa rumahnya ada di tanah Kanaan. Dan dia tetap melambai-lambai kepada rumah yang dijanjikan Tuhan. Dia rindu kota yang dibangun oleh Allah sendiri dalam setiap kehidupan Abraham. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Dunia hanyalah kemah sementara, bukan tanah perjanjian. Ingat baik-baik, dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen pun demikian. Bahwa dunia ini adalah kemah. Ya, kemah sementara, satu ketika akan dibongkar. Ya Bapak Ibu Saudari, dan ini bukanlah tanah perjanjian kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua, rasa hampa modern, meskipun saudara punya rumah mewah, ada liburan-liburan yang eksotis dalam setiap hidup saudara, ada pujian-pujian sosial, saudara, kita tetap memiliki rasa hampa modern dalam setiap hidup kita semua. Dan itu semua, ya Bapak Ibu Saudari, adalah echo of eternity dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, echo of eternity, artinya apa? Ada gema keabadian di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, sehingga saudara diingatkan, ya, supaya Bapak Ibu Saudari bahwa ada waktu yang tidak terbatas, ada waktu keabadian yang itu bergaung di dalam setiap kehidupan hati kita semua. Makanya disebut echo of eternity, ya, gema keabadian. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah rasa hampa modern. Walaupun saudara memiliki segala sesuatu dalam setiap kehidupan itu, tetapi saudara tidak akan pernah puas. Karena memang manusia bukan dirancang untuk Bapak Ibu Saudari dunia ini memuaskan hidupnya. Tetapi justru kekekalanlah nanti yang seharusnya memuaskan kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, homesick rohani tentunya adalah hadiah. Ketika saudara memiliki homesick rohani ini adalah hadiah, bukan kutukan. Dan itu menuntun kita pada realita bahwa kematian bukanlah kehilangan, tetapi saudari, kematian adalah kepulangan. Amin. Bukan kehilangan ketika kita mengalami, atau ketika kita Bapak Ibu Saudari ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi meninggal atau mati dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, kita bukan kehilangan, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka sedang pulang. Kita diingatkan bahwa mereka pulang ke rumah abadi mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika seorang pengusaha sukses membangun rumah 2 lantai dengan kolam renang. Dan satu malam dia berkata kepada istrinya, sayang, walaupun aku sudah membangun rumah 2 lantai dengan kolam renang, tapi aku masih merasa kosong. Lalu kemudian istrinya menjawab, mungkin karena kamu lupa kali membangun lotengnya. Ya, lalu kemudian besoknya beberapa minggu dia bangun kembali loteng yang mewah di dalam setiap kehidupannya. Setelah jadi itu semua, saudara, satu ketika malamnya dia juga berkata lagi kepada istrinya, Ma, aku masih kosong hatiku. Hatiku dan jiwaku tetap masih merasa kosong. Lalu kemudian istrinya berkata mengingatkan, ya loteng itu, sayang, jiwamu bukan butuh loteng yang fisik, yang tidak bisa dibangun oleh tukang kayu, tetapi jiwamu butuh loteng di dalam hadirat Tuhan, di mana engkau bisa bersekutu di dalam hadiratnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, suaminya mulai sadar
bahwa setiap apa yang dia bangun selama ini tidak akan bisa memenuhi setiap kehidupan kebutuhan jiwanya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi setiap kali kamu merasa tidak puas dalam setiap hidupmu, jangan langsung Bapak Ibu Saudari belanja, atau mungkin saudara ganti pekerjaan, atau saudara bangun ini, bangun itu, traveling ke sana, traveling ke situ. Duduklah diam dan katakan, Tuhan, aku rindu akan rumahmu. Bapa, aku rindu akan Engkau Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kamu merasa tidak puas dengan hidupmu, katakan itu. Bapa, aku rindu akan Engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, inilah bagian pertama di mana saudara diingatkan bahwa dunia hanyalah kemah sementara, bukan tanah perjanjian. Maka sekali lagi rasa hampa modern itu adalah alarm rohani. Ya, bukan kegagalan iman kita semua. Saudara, pernahkah kita merasa, aku ini sudah naik jabatan, tapi kok hati masih gelisah? Atau aku sudah punya pasangan yang baik, anak-anak yang pintar, rumah juga lumayan, tetapi kenapa setiap malam ada saja rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan? Saudara, itu bukan karena kita kurang bersyukur, itu karena jiwa kita dirancang untuk keabadian. Jiwamu dan jiwaku itu dirancang untuk keabadian. Dan di dunia ini itu seperti hotel bintang 5 Bapak Ibu Saudari, indah, ya indah. Tetapi saudara tidak akan pernah menemukan yang namanya surat kepemilikan ya atas nama kita di hotel tersebut. Demikian dunia ini. Saudara tidak akan pernah menemukan surat kepemilikan atas nama kalian Bapak Ibu Saudari. Ya, karena satu ketika walaupun pemerintah memberikan ya nama Bapak Ibu Saudari di sertifikat rumah kita masing-masing, tetap saudara tidak akan pernah bisa membawa itu semua. Semua kita akan dikubur di 2 kali 3. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi rasa hampa dalam setiap kehidupan kita semua adalah alarm rohani. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian yang kedua, saudara diingatkan bahwa homesick rohani adalah anugerah yang tersembunyi. Saudara, banyak orang Kristen justru merasa bersalah karena masih merasa homesick setelah diselamatkan. Mereka pikir iman yang kuat berarti puas total dengan dunia ini. Tidak Bapak Ibu Saudari. Justru ketika kita mulai merasa ada yang salah dengan dunia ini. Atau saudara merasa aku tidak seperti dulu lagi. Saudara tidak betah dengan gosip. Saudara tidak betah dengan kepalsuan. Saudara tidak betah dengan persaingan-persaingan di kantor. Itu tanda bahwa Roh Kudus sedang memutus setiap akar cinta dunia dalam hati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saya ini kalau misalkan ada orang ngomongin yang negatif tentang orang lain, saya pribadi tidak betah Bapak Ibu Saudari. Ya, gak betah untuk mendengar hal-hal seperti itu dalam setiap kehidupan saya. Makanya Bapak Ibu Saudari jangan saudara bergosip. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jangan saudara negatif terhadap orang lain, kepada si A, si B, si C. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan saudara cemburu sama kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, keluarga mereka, studi mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak betah dengan persaingan-persaingan di dalam setiap kehidupan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang kita perlukan adalah damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara merasa atau tidak betah dengan orang-orang yang bergosip, saudara tidak betah dengan orang-orang yang melayani tetapi penuh dengan kepalsuan, ya di dalam setiap kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudari, dan ada persaingan-persaingan di dalam hidupmu, itu tanda bahwa Roh Kudus sedang memutus akar cinta dunia dalam hati kita semua. Ya, saudara, kita rindu akan pulang itu ke rumah Bapa kita semua. Homesick itu sakit, tetapi sakitnya menyembuhkan kehidupan kita semua. Ya, ketika saudara homesick, saudara rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Ya, saudara, walaupun itu sakit, saudara tidak boleh punya keinginan apapun contohnya dalam setiap hidup saudara. Tetapi sakit itu menyembuhkan kita semua. Amin. Menyembuhkan kita semua. Makanya ayo kita latihan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, setiap malam saudara kemasi koper-koper saudara. Latihan mengemasi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kemasi koper saudara setiap malam. Sebelum saudara tidur, bayangkan saudara sedang mengemas koper untuk perjalanan pulang. Ya, itu latihan. Tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa yang hari ini aku lakukan? Apakah akan ikut serta ke rumah Bapa?
Apakah saudara hari ini benar-benar memiliki iman, memiliki kasih kepada sesama, memiliki pengampunan dalam setiap hidup saudara? Nah, saudara tanya setiap malam itu, apa yang hari ini aku kejar? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tanya. Padahal satu ketika akan saudara tinggalkan di dunia ini. Entah itu popularitas, ya entah ketika saudara pengen balas dendam, atau mungkin ada harta-harta yang kau dapati secara curang dalam setiap hidup saudara. Saudara, satu ketika semua itu akan kita tinggalkan. Ya, jadi katakan di dalam setiap ketika saudara latihan di tengah malam atau malam-malam itu sedang mengemas koper, saudara katakan dengan lembut dalam hadirat Tuhan, Bapa, aku rindu pulang. Bapa, aku rindu rumah. Tolong aku agar aku tidak terlalu betah di dunia ini. Saudara, ini bukan latihan untuk kita murung dalam setiap hidup kita semua. Tetapi ini latihan ya supaya saudara fokus kepada perkara-perkara kekal. Amin Bapak Ibu Saudari. Supaya saudara diingatkan fokus kepada perkara-perkara kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, buatlah, bisa juga contohnya saudara bisa membuat satu tempat yang kosong secara fisik di rumah saudara. Misalkan ada satu area saudara bikin tempat itu kosong secara fisik. Ya entah itu kursi kosong di ruang tamu, ya atau mungkin itu sebuah foto yang kosong di dinding Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap kali kalian melihatnya, biarkan itu menjadi pengingat visual bahwa ada tempat di surga yang sedang disiapkan untuk saudara. Ketika saudara melihat kursi yang kosong itu di ruang tamu. Ya sebelumnya saudara, mungkin saudara belum tiba di rumah saudara, tetapi saudara ajak keluargamu ya, dan saudara jelaskan maknanya kepada anak-anakmu kenapa ada kursi kosong itu, supaya kita semua diingatkan ya bahwa ada tempat di surga yang sedang dipersiapkan Allah untuk saudara dan saya, yang satu ketika engkau akan duduki itu, engkau akan diami rumah itu ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya ini kerinduan-kerinduan yang sehat dalam setiap hidup kita semua. Inilah yang pertama, saudara diingatkan bahwa dunia hanyalah kemah sementara, ya, bukan tanah perjanjian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kematian itu bukanlah musuh, melainkan pintu kepulangan kita semua. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai 8 dikatakan demikian. Kami yakin dan lebih suka meninggalkan tubuh ini untuk diam pada Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu Saudari intisarinya. Kami yakin dan lebih suka meninggalkan tubuh ini untuk diam pada Tuhan. Kata diam pada Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, artinya ya Bapak Ibu Saudari, Paulus rindu supaya kita semua menjadi penduduk di rumah Tuhan. Saudara dan saya punya KTP di rumah Tuhan, bukan KTP di dunia saja. Bukan identitas di dunia saja atau paspor saudara di dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Paulus mengingatkan supaya saudara benar-benar resmi menjadi penduduk di rumah Allah nanti. Paulus menyebut kematian adalah sebagai kepulangan. Bukan mati, bukan perpisahan untuk selama-lamanya. Tetapi kita sedang pulang, Pak, Bu, yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kata keuntungan di dalam bahasa Yunaninya di sana adalah kerdos atau kerdos. Ya, kerdos itu saudara, itu dipakai dalam dunia bisnis. Jadi Paulus itu tidak takut rugi. Justru dia akan untung besar. Ketika dia hidup bagi Kristus, dia akan untung besar Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud ketika anaknya meninggal di dalam 2 Samuel 12 Bapak Ibu Saudari ayat yang ke-20-an. Ya Daud itu berkata, aku akan pergi kepadanya. Ya kepada anaknya itu yang telah meninggal, aku akan pergi kepadanya. Tetapi dia, ya anaknya yang telah meninggal itu tidak akan kembali kepadanya Bapak Ibu Saudari. Jadi Daud pun tahu, dia punya kepastian arah bahwa satu ketika dia yang akan pergi ya ke tempat di mana anaknya itu berada. Ya, jadi Daud itu pun punya kepastian arah. Dia tahu bahwa ada rumah abadinya, ada rumah kekalnya di dalam setiap hidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka pemaknaan yang pertama yang perlu saudara renungkan di dalam setiap hidup saudara, kesadaran akan kematian ini
bukan membuat kita jadi melankolis, bukan membuat kita jadi sedih, jadi baper ya di dalam setiap hidup saudara. Tetapi kesadaran akan kematian seharusnya membuat kita jadi produktif. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, menjadi produktif di dalam setiap kehidupan kita semua. Memento mori. Ya, saudara pernah dengar istilah itu? Memento mori. Saudara, istilah memento mori itu dari kata Latin yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Saudara, ini adalah konsep ya Bapak Ibu Saudari yang sebagai pengingat akan kefanaan hidup, akan keniscayaan kematian bahwa manusia itu pasti mati. Dan tentunya konsep memento mori adalah ajakan untuk menghargai waktu-waktu kita yang terbatas dengan hidup bermakna. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jadi memento mori pun Bapak Ibu Saudari, ya memento mori pun saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi konsep ini pun sering dipasangkan dengan memento vivere dalam bahasa Latinnya. Ya, jadi saudara diingatkan untuk mati, tetapi saudara ada juga ingatlah untuk hidup. Ya, memento vivere. Yang berarti saudara mengingat kematian adalah cara untuk kita menghargai kehidupan. Jadi konsep memento mori itu dipasangkan dengan memento vivere. Ya, saudara ingat mati, ingat hidup. Saudara mengingat bahwa kematian itu, ketika saudara mengingat kematian itu adalah cara untuk kita menghargai kehidupan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan tentunya ini mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Saudara, untuk melepaskan keterikatan dari dunia ini secara berlebihan dan fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting sebelum ajal itu menjemput kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih, mari ya pemaknaan ya pada bagian yang kedua saudara diingatkan. Ya, bagian kedua kita belajar kematian itu bukan musuh, melainkan pintu kepulangan kita. Maka pemaknaan pertama, ketakutan akan kematian sebenarnya adalah ketakutan akan kehilangan kendali. Kalau kita masih takut mati, saudara, sebenarnya apa yang kita takutkan? Kita takut kehilangan kendali dalam setiap hidup kita. Saudara, mengapa kita takut mati? Bukan karena kita tidak tahu surga itu indah. Ya, kita mungkin pernah sering mendengar surga itu indah. Tetapi karena kita mungkin takut prosesnya. Ada sakit. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti kita sendiri, gak ada siapapun di sana di dalam setiap hidup kita semua. Ya, ketika saudara mati kan gak ngajak-ngajak kan Bapak Ibu Saudari. Yuk mati bareng-bareng yuk. Ya, saudara sendiri di sana. Saudara juga tidak bisa mengatur apapun di sana. Tetapi firman Tuhan, saudara membalik setiap logika-logika itu. Bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah kecelakaan. Tetapi saudara, semua kita dijemput pulang. Saudara dan saya dijemput pulang dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi seperti seorang papa yang menjemput anaknya yang sudah lama di kos, ya di kota yang jauh Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi papanya menjemput anaknya yang sudah lama hidup di kos di kota yang jauh. Saudara, mungkin anak itu lelah, mungkin anak itu kotor, ya, mungkin anak itu sakit selama perjalanan. Tetapi begitu melihat papanya Bapak Ibu Saudari, semua rasa sakit itu berubah menjadi sukacita. Jadi saudara tidak perlu takut pada pintu kematian itu. Karena di balik pintu itu ada pelukan dari Sang Bapa kepada kita semua. Ada pelukan dari Bapamu dan Bapakku. Saudara-saudari yang terkasih, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara masih memiliki ketakutan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita renungkan. Ketakutan akan kematian sebenarnya adalah ketakutan akan kehilangan kendali. Yang kedua, saudara, pemaknanya di dalam setiap hidup kita semua. Hiduplah dengan sadar akan kematian. Ya, hiduplah dengan sadar akan kematian. Ketika saudara sadar akan kematian, itu membuat kita berani mengasihi, ya Bapak Ibu Saudari, dengan radikal di dalam setiap hidup saudara. Orang yang lupa bahwa dia akan mati, itu cenderung Bapak Ibu Saudari, ya mereka hidup dengan hati yang kaku. Ya, hati yang kaku, hati yang terfreeze. Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Gak usah lah terlalu mengasihi, nanti malah sakit hati lo.
Gak usah lah terlalu mencintai, nanti disakitin loh, dan lain sebagainya. Gak usah lah terlalu memberi, nanti kamu kekurangan loh di dalam setiap kehidupanmu. Ya, akhirnya hatinya terfreeze Bapak Ibu Saudari. Hatinya beku, hatinya kaku. Ya Bapak Ibu Saudari, dia tidak berani untuk mengasihi Tuhan, menolong orang, membantu orang, menyekolahkan orang, mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi orang yang sadar di dalam setiap kehidupannya, ya, bahwa saudara dan saya sebentar lagi pulang, dia justru berani untuk membuang kalkulasi duniawi dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia memberi seperti orang yang sedang membagi-bagikan oleh-oleh sebelum nanti dia naik pesawat. Suatu ketika saya ngomong sama seorang ibu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dia sampaikan, Pak Pendeta, saya ini udah umur sekian, saya udah gak mencari nama lagi. Saya gak mau mencari ini lagi dan itu lagi. Saya sudah selesai dengan diri saya. Ya, dia sampaikan, dia mendukung, ya Bapak Ibu Saudara, dari pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam hidupnya. Sampai miliaran Bapak Ibu Saudara, dari hartanya dia pertaruhkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, dia sampaikan, udah gak ada kepentingan saya. Saya hanya rela mau meninggalkan semua ini dengan benar-benar indah. Ya, dia berbagi dalam setiap kehidupannya. Saudara, kita rindu dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ketika saudara memberi itu, saudara ingatlah seperti saudara sedang membagikan oleh-oleh. Sebelum saudara naik pesawat untuk saudara pulang ke rumah saudara yang sesungguhnya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita belajar mengasihi seperti orang yang mungkin tidak punya waktu untuk menyimpan dendam. Tidak ada waktu untuk menaruh dendam di dalam setiap hidup kita semua. Makanya kita terus mengasihi. Kok kamu bisa ya mengasihi seperti itu? Padahal kan kamu sudah disakiti loh. Kamu sudah dilukai. Gak ada tempat dendam Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudari, ayo. Makin saudara semakin tua, semakin dewasa. Semakin kita tidak berminat ya memiliki apapun. Semakin tidak punya keinginan apapun selain untuk menyenangkan hati Bapa. Sehingga lewat setiap kehidupan saudara nama Yesus Kristus dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara bisa mengaplikasikan di dalam setiap hidup saudara. Secara praktis, tulis surat kepulangan saudara untuk dirimu sendiri. Saudara bisa ambil secari kertas ya atau selembar kertas. Saudara bisa tulis, Tuhan, jika Tuhan memanggil pulang hari ini, inilah yang ingin kukatakan kepada mereka yang kutinggalkan. Lalu kemudian saudara tulis pesan-pesan sederhana dalam setiap kehidupan saudara kepada suami saudara, kepada istri saudara, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Ya, saudara tulis apa pesan yang saudara mau sampaikan. Contohnya, maafkan aku ya, jangan bersedih terlalu lama. Aku sudah di rumah yang sesungguhnya. Tolong selesaikan urusanku dengan damai. Lalu kemudian saudara simpan surat itu. Ya, saudara tidak perlu membukanya setiap hari. Tetapi ketika proses menulisnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sedang melepaskan ketakutan yang tersembunyi dalam setiap hatimu dan hatiku. Saudara akan merasa lebih ringan. Saudara, pikiran saudara akan merasa lebih jernih dalam setiap hidupmu. Ya, lebih jernih. Saudara berani untuk hidup, mendukung, berkorban dalam setiap hidup saudara. Melihat orang yang tidak makan, saudara kasih makan. Melihat orang yang tidak sekolah, hatimu tergerak oleh belas kasihan. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun mungkin ada orang-orang terkadang dalam setiap kehidupan kita yang memanfaatkan, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita tidak khawatir dengan orang-orang yang memanfaatkan itu. Jikalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan hati, itu urusan orang tersebut dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi hati kita tetap damai. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo kita praktekkan hal ini. Atau ketika saudara, ya setiap pagi saudara bangun, saudara bisa katakan selamat pagi kematianku. Setiap kali kamu bangun dari tidur, begitu matamu terbuka, ucapkan dalam hatimu, selamat pagi kematianku. Amin Bapak Ibu Saudari. Katakan seperti ini, selamat pagi kematianku. Engkau bukan monster, tetapi engkau adalah anugerah dari Bapa. Karena hari ini mungkin aku pulang, maka aku akan memakai waktuku untuk mengasihi secara gila-gilaan. Aku mau mengasihi orang.
Aku tidak peduli apapun yang mereka lakukan, tetapi kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatiku, aku akan mengasihi secara gila-gila, secara radikal. Saudara, lalu lakukanlah satu hal kecil yang biasanya kalian tunda, karena saudara takut rugi dalam setiap hidup saudara. Contohnya apa? Telepon orang-orang yang sudah lama kalian tidak telepon. Lalu kemudian saudara maafkan mereka. Maafkan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakan kepada mereka, maafkan saya ya. I love you. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa bilang, aku mengasihimu. Ya saudara juga bisa memberi uang mungkin kepada pengemis tanpa saudara menghakimi. Bapak Ibu Saudari, ada juga pengemis yang jadi-jadian Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi saudara, kita belajar memberi uang kepada mereka tanpa menghakimi. Saudara bisa memaafkan pasangan saudara tanpa menunggu dia minta maaf terlebih dahulu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, indah sekali. Ya, praktekkan hal ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan bahwa ada rumah sesungguhnya. Sehingga saudara dapat mengatasi homesick. Ya, jadi saudara, poin pertama tadi saudara sudah diingatkan, dunia hanyalah kemah sementara, bukan tanah perjanjian saudara. Yang kedua, saudara diingatkan kematian itu bukan musuh, melainkan pintu kepulangan kita semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara diingatkan, hiduplah produktif. Walaupun saya berkhotbah tentang kematian, memberikan pesan bahwa satu ketika hidupmu dan saya akan mengalami mati. Tetapi selama kita hidup, hiduplah produktif. Ya, jangan pesimis, hiduplah produktif. Ya, jangan pasif, jangan malas-malasan. Hiduplah produktif, hiduplah penuh kasih. Dan itu adalah bukti, saudara, kerinduan-kerinduan saudara kepada kerajaan Allah, itulah kerinduan yang sehat. Ya, tetap produktif, tetap kita penuh kasih dalam setiap kehidupan kita semua. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, jadilah apa? Tenang. Saudara, supaya kamu dapat berdoa. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, tetapi terutama di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah seorang akan yang lain. Dan ini menarik Bapak Ibu Saudari ya. Ya, Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah seorang akan yang lain. Ini menarik sekali. Orang udah mati atau mau mati, Bapak Ibu Saudari diingatkan untuk mengasihi seorang akan yang lain. Saudara, jadi Petrus ini sedang mengingatkan bahwa kesadaran akan akhir, akan kematian, itu justru menghasilkan penguasaan diri. Orang yang sadar bahwa hidupnya satu ketika akan mati, saudara, justru menghasilkan penguasaan diri plus yang namanya kasih, bukan ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mendengar khotbah saya menjadi takut, berarti ada yang salah di dalam setiap hidup kita semua. Justru ketika saudara mendapatkan pesan firman Tuhan hari ini, saudara sadar bahwa saudara harus memiliki atau menghasilkan penguasaan diri. Dan saudara harus memiliki kasih, bukan ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara dengar khotbah tentang kematian, yang saudara dapatkan hasilnya adalah ketakutan, berarti saudara ayo sama-sama kita belajar, kita berubah. Hidupi firman Tuhan yang Pastor Deso sampaikan ini. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya kamu bisa menguasai diri. Jadilah tenang. Ya, dan yang paling penting tadi dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi jangan hidup untuk dirimu sendiri. Kasih seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, bukan berarti kita mengabaikan bumi ini. Bukan berarti kita mengabaikan istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Ketika saudara mencari perkara-perkara di atas ini. Bukan berarti kita mengabaikan pekerjaan Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita mengisi bumi dengan nilai-nilai surga. Kita mengisi keluarga kita dengan nilai-nilai surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan diabaikan. Ya, mentang-mentang saudara diingatkan tentang kematian, suamimu sudah tidak diurus lagi. Istrimu sudah tidak diurus lagi. Anak-anakmu sudah tidak saudara urus lagi. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Saudara jadi malas-malesan, gak ke gereja.
di dalam setiap hidup saudara nggak berdoa lagi, itu namanya salah. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saudara mispersepsi dalam setiap hidup saudara. Kita bukan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang sedang studi. Studilah lebih rajin lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya jangan bilang, ya studi-studi juga ngapain kalau ujung-ujungnya nanti mati. Ya semua juga gitu Pak Bu, ujung-ujungnya kan kita mati. Tetapi bukan berarti kita tidak produktif. Tetapi kita belajar mengisi bumi dengan nilai-nilai sorga. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat, saat orang berkontra dengan media sosial mereka masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita mengisi media sosial kita dengan nilai-nilai sorga. Amin. Salah satunya di channel Pastor Ndeso ini, saudara sedang mengisi hidup saudara dengan nilai-nilai sorga. Wah, indah sekali. Ya, jadi saudara diingatkan untuk hidup produktif dan penuh kasih. Ya, walaupun saudara diingatkan tentang kematian Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Paulus, di tengah-tengah tekanan, di dalam setiap kehidupannya, ya, dia mau dieksekusi pada saat itu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, Paulus itu justru menulis dengan penuh semangat. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Saudara, ingatlah baik-baik bahwa Paulus itu produktif sampai akhir hidupnya. Amin. Paulus itu produktif sampai akhir hidupnya. Jadi saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan yang sudah umur 70-an ke atas, Bapak Ibu Saudari, saya hormat sama mereka. Hormat Bapak Ibu Saudari. Mereka bisa menjaga ya pelayanan mereka di dalam takut akan Tuhan. Mereka bisa setia sampai masa uban-uban mereka itu, ya, sampai masa mereka tua. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, mereka tetap setia melayani Tuhan. Ya, mereka bisa menjaga tubuh mereka sehat. Ya, karena ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak sehat tubuhnya Bapak Ibu Saudari. Semua makanan itu dihajar, makanya matinya cepat. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada stres sedikit, saudari dia tidak bisa mengelola setiap pikirannya walaupun dia membagikan firman Tuhan. Makanya kenapa banyak orang-orang yang mati muda Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, jadi saya semakin memahami umur-umur segini nih, 40-an ke atas, 50-an. Saudara, kita perlu memiliki damai sejahtera Allah. Ya, semakin teduh, semakin tenang. Ya, semakin saudara bisa berdoa dalam hadirat Allah. Wah, indah sekali. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Saudara, sekali lagi ya, Paulus itu produktif sampai akhir kehidupannya. Bapak Ibu, ya ketika kita rindu rumah, itu tidak membuat kita malas. Ketika saudara sedang merindukan rumah Bapa dalam hidupmu, itu tidak membuat kita malas di bumi ini. Sebaliknya, ketika saudara rindu akan rumah Bapa atau kematian itu, saudara kita semua, ya tentunya yang akan pulang ke rumahnya akan membersihkan juga rumah orang lain. Bersihkan juga rumah orang lain, selain rumah kita bersihkan rumah orang lain. Artinya saudara melayani kehidupan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu memberikan hati kepada saya. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang lain. Selagi mereka mau dilayani, saya layani Bapak Ibu Saudari. Tetapi selagi mereka memang tidak mau dilayani lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kita kebaskan. Ya artinya Bapak Ibu Saudari kan melayani itu kan hati. Kalau kita melayani tetapi orang-orang tersebut tidak mau dilayani, buat apa Bapak Ibu Saudari? Ya yang penting kita doakan orang-orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberikan hati bagi mereka yang rindu dilayani, maka hati itu perlu terbuka. Ya, perlu terbuka di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, maka mari kita juga belajar membersihkan rumah orang lain. Saudara belajar melayani sesama, berbagi bekal dalam perjalanan saudara. Ya, saudara dapat memberikan kasih walaupun mereka tidak layak dikasihi, tetapi saudara layak untuk berbagi kasih itu. Ya, belajarlah memberikan kasih dalam setiap kehidupan saudara kepada orang-orang di sekitarmu. Bersihkan rumah mereka juga, sehingga nanti yang mereka ingat di dalam setiap kehidupanmu, kalau kita semua sudah tidak ada, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan uangnya yang mereka ingat, tetapi keteladanan, kebaikan yang kita telah tabur di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi rindu rumah ya di dalam setiap hidup saudara, rumah kekalmu tidak membuat kita malas-malasan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, homesick rohani yang sehat itu akan menghasilkan etos kerja sorgawi. Saudara,
kita bekerja bukan untuk menumpuk. Kita bekerja berbisnis bukan untuk menimbun. Tetapi kita bekerja melakukan itu semuanya untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, makanya kalau ada pebisnis, pekerja-pekerja, saudara tanamkanlah ini. Supaya saudara bekerja, saudara lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa. Makanya saya tidak pernah malu setelah nanti saya berbagi kebenaran firman ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kalian, ayo dukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Saya tidak pernah malu Bapak Ibu Saudari. Ya memang itu bagian saya untuk mengingatkan kita semua. Tapi kalau nggak mau pun ya biasa saja Bapak Ibu Saudari. Ya kalau saudara rindu dalam setiap hidup saudara ada area-area di mana saudara diberkati Tuhan luar biasa berlimpah. Maka dukunglah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk menumpuk. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu termasuk channel Pastor Ndeso. Saudara tujuannya untuk menuai jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa berbicara, berkhotbah seperti saya berkhotbah, berbicara. Tetapi minimal Bapak Ibu Saudari, dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara, saudara ikut mendukung. Ingat ya, Tuhan Yesus pun di orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu Saudari, juga ada yang mendukung pelayanan-pelayanan beliau. Paulus pun juga demikian. Dalam setiap pelayanan dia, ada orang-orang di sekitarnya, itu juga mendukung pelayanan Paulus. Saudara, ya saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini pada poin yang ketiga, saudara diingatkan, tetaplah hidup produktif. Orang yang rindu rumah, justru orang yang paling rapi membereskan rumah orang lain juga. Saudara, pernahkah saudara melihat tamu yang akan segera pulang di dalam setiap kehidupan saudara? Ya, dia tidak akan malas-malasan di sofa. Justru saudara, tamu itu akan membantu untuk mencuci piring, menyapu lantai, bahkan merapikan kamar Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Mengapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan pergi. Dia ingin meninggalkan kenangan manis di dalam setiap kehidupannya. Ya, demikian juga dengan kita. Saudara, kesadaran akan kepulangan ke rumah Bapa itu membuat kita menjadi pelayan yang terbaik di dunia ini. Bukan pelayan yang malas-malesan, apalagi pelayan-pelayan yang baper-baperan. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau kamu mau menjadi seorang pelayan Tuhan, belajar dengar-dengaran hamba Tuhan. Ya, belajar untuk dengar-dengaran Bapak Ibu Saudari pendeta di mana saudara dibangun setiap kehidupan iman saudara di sana. Belajar dengar-dengaran. Kalau saudara nggak mau dengar-dengaran, saudara mau dengar-dengaran siapa? Dalam setiap hidup saudara. Saudara hanya mau mengumpulkan guru-guru palsu yang kedengaran manis di telinga saudara, yang kedengaran enak saja. Ketika saudara ditegur, saudara tidak terima dalam setiap hidup saudara. Ya, itu namanya tidak memiliki daya tahan dalam setiap kehidupan saudara. Berbeda sedikit kabur, berbeda sedikit keluar, berbeda sedikit. Nanti kalau kalian menikah, kalian akan menemu perbedaan-perbedaan itu di antara suami dan istri. Kalau saudara latihannya berbeda dikit kabur, berbeda dikit keluar, Bapak Ibu Saudari, nanti bisa terwujud di dalam setiap pernikahan-pernikahan kita. Ya, kalau kita sudah menikah, saudara, kita nggak akan pernah kabur dari rumah. Ya, ke rumah orang tua kah? Kita akan balik lagi ke rumah. Selesaikan masalah itu. Selesaikan, harus diselesaikan. Bukan ditinggali Bapak Ibu Saudari. Bukan masa bodoh biarin aja lah dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara yang terkasih, demikian juga dengan kita. Kesadaran akan kepulangan ke rumah Bapa membuat kita menjadi pelayan terbaik di dunia ini. Bukan karena dunia ini rumah kita, tetapi karena kita sedang meninggalkan Bapak Ibu Saudari aroma Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga mereka melihat kehidupan Kristus lewat kehidupan papahnya. Anak-anak kita melihat kehidupan Kristus lewat mamahnya, lewat orang tuanya. Bahkan orang tua kita bisa mengenal Kristus lewat kehidupan anak-anaknya. Oh, indah sekali. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya, jadi orang yang rindu rumah justru yang paling rapi membereskan juga rumah orang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang kedua, saudara juga diingatkan ya pada bagian yang ketiga ini untuk hidup produktif. Saudara, produktivitas surgawi itu berbeda dengan kesibukan duniawi. Ya, kesibukan duniawi akan berkata, aku bekerja agar aku diakui kaya. Aku bekerja agar aku aman. Supaya aku dapat pengakuan di mata orang. Supaya aku kaya. Tetapi produktivitas surgawi Bapak Ibu Saudari, ia akan berkata, aku bekerja karena ini adalah bagian
dari ibadahku. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudari, nanti akan kusimpan di rumah Bapa. Itulah hasilnya. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, jangan habiskan waktumu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya untuk balas dendam. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, jangan habiskan waktumu untuk balas dendam. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, atau mungkin 5 tahun saudara habiskan untuk iri hati kepada tetanggamu, kepada keluarga-keluarga yang lain. Padahal saudara dinamakan keluarga, tapi ada juga yang dendam. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ada juga Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, saudara iri kepada orang-orang yang berhasil dalam setiap kehidupanmu. Melihat anak ini udah berhasil, tapi lihat anak saudara nggak berhasil, saudara iri dan lain sebagainya. Saudara katakan kepada dirimu sendiri, aku itu tidak punya waktu untuk itu. Karena sebentar lagi aku akan pulang. Aku akan pulang. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara mari, saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih, sisihkanlah 1 jam. Mungkin dalam 24 jam saudara, sisihkan 1 jam. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak menghasilkan apa-apa secara duniawi, tetapi bernilai kekal. Apa itu? Contohnya ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa lakukan 15 menit, misalkan mendoakan musuh saudara. Doakan musuh saudara, sebut namanya satu persatu dalam setiap hidup saudara. Ya itu kan tidak menghasilkan apa-apa secara duniawi ya dalam setiap hidup saudara. Tetapi itu bernilai kekal dalam setiap hidup saudara. Apalagi? Saudara misalkan 15 menit lagi saudara menulis pesan singkat untuk menguatkan orang-orang yang sedang remuk hati di dalam setiap hidup saudara. Ya, karena ada nih orang-orang zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudari, Gen Z atau generasi di bawahnya. Ada loh gerakan yang tidak membaca WA. Ya, tidak membaca WA Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau ada orang ngirim WA pesan sama mereka tidak mau membaca Bapak Ibu Saudari. Saya juga bingung ya kenapa seperti itu. Ya mungkin di tempat saudara juga begitu nggak kira-kira? Ya jadi kalau saudara ketemu orang-orang muda, ya ada gerakan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya pokoknya mereka tidak membaca WA. Mau berhari-hari, berminggu-minggu WA yang masuk ya dibiarkan saja. Saudara yang terkasih, ya ayo kita belajar. Kalau ada orang yang masuk WA saudara, memberikan pesan kepada saudara, balas secara singkat. Kuatkan orang-orang yang sedang remuk hati itu. Ya itu namanya Bapak Ibu Saudari, kita beretika dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Lalu kemudian saudara 15 menit berikutnya saudara juga bisa merawat tubuh saudara. Ya, karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Dengan saudara berjalan kaki ya dengan cepat sambil bersyukur, saudara bisa berenang dalam setiap hidup saudara. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu Saudari, di dalam tubuh yang kuat kan terdapat jiwa yang sehat, atau sebaliknya mensana in corpore sano. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu merawat tubuh kita supaya sehat. Ya saya sampaikan ke beberapa jemaat, kamu itu nanti ya kalau meninggal 80 tahun. Saya bilang, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya walaupun umurnya masih muda, tapi saya sampaikan nanti sampai 80 tahun. Ya saya coba bernubuat Bapak Ibu Saudari, ya artinya Bapak Ibu Saudari, saya rindu supaya orang-orang itu ya mereka panjang umur, tetapi panjang umur bukan melukai hati Tuhan, tetapi panjang umur untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kemarin beberapa waktu yang lalu kan saya tampilin di medsos TikTok Bapak Ibu Saudari, saya bersama istri sedang olahraga ya Bapak Ibu Saudari, satu hutan kota di taman kita, satu taman hutan kota namanya ya, hutan kota ya Bapak Ibu Saudari di kota saya di Depok Bapak Ibu Saudari. Ya saya berjalan sama istri saya, olahraga dan lain sebagainya. Ya itu oksigennya berlimpah sekali, padahal siang-siang harusnya kan panas ya, tapi tidak, adem Bapak Ibu Saudari. Ya itu merawat tubuh kita. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak usah naik motor, nggak usah naik kendaraan. Ya berjalan kaki saja sambil bersyukur. Ya ke pasar saudara, jalan kaki sehat kok. Nanti pulang lagi jalan kaki itu sehat Bapak Ibu Saudari. Ya justru orang-orang yang suka naik kendaraan itu Bapak Ibu Saudari yang sedikit-sedikit capek, sakit dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka malas berkeringat dalam setiap hidup mereka. Saudara nanti 15 menit lagi saudara diam di hadapan Tuhan tanpa meminta apa-apa. Ya dalam setiap hidup saudara. Saudara hanya berkata, Tuhan aku rindu Engkau ya Bapa. Aku rindu Engkau.
nanti air mata mulai mengalir dalam setiap hidup saudara. Saudara cuma berkata, aku rindu Engkau. Ajarku mengenalmu. Ajarku menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapak Ibu Saudari, indah sekali kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Latih dirimu setiap waktu. Dan ini akan mengubah gaya hidupmu. Ya, yang tadinya terburu-buru dalam setiap hidup saudara, yang tadinya tanpa tujuan. Saudara-saudara dan saya menjadi berjalan perlahan-lahan menuju tujuan abadi saudara. Yaitu rumah abadi kita semua. Yaitu rumah Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Atau saudara secara praktisnya pada bagian yang ketiga saudara diingatkan untuk hidup produktif dan penuh kasih. Saudara juga bisa mempraktikkan ini. Ya, ketika saudara ada papan di rumah saudara, buatlah papan pengingat pulang. Entah di tempat pekerjaanmu, entah di dapur, dengan tulisan spidol besar-besar. Aku tidak akan berada di sini selamanya. Karena itu hari ini aku akan bla 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 dan lain sebagainya. Saudara lengkapi setiap pagi dengan satu kalimat tindakan kasih. Ya, misalkan Bapak Ibu Saudara, aku tidak akan berada di sini selamanya. Karena itu hari ini aku akan memuji rekan kerjaku di depan atasanku. Bukan merebut ya bukan cari muka dan lain sebagainya. Ya, atau Bapak Ibu Saudari, aku tidak akan berada di sini selamanya. Karena itu hari ini aku akan membiarkan mobil yang lain itu mendahului setiap kehidupanku di jalanan tanpa membentak setiap kehidupan saudara. Ya, atau saudara, pokoknya hari ini aku akan membelikan makan siang untuk satpam di kantor saudara tanpa pamrih, untuk tukang parkir. Ya, Bapak Ibu Saudari, atau orang-orang yang minta-minta dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi saudara, kita mengubah setiap kerinduan akan rumah Bapa ya menjadi, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya perasaan, tetapi aksi yang nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi saudara, itulah kebenaran pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, homesick rohani yang kalian rasakan, baik itu di kantor, di tengah-tengah keramaian media sosial, atau mungkin juga di kamar yang sunyi, itu bukanlah kelemahan. Itu adalah suara hati yang masih hidup. Dunia ini indah, tetapi ini bukan rumah kita. Kita adalah duta yang sedang bertugas di negeri yang asing, Bapak Ibu Saudari. Jadi kematian itu bukanlah mimpi buruk, tetapi bel pintu rumah di mana saudara diingatkan untuk berpulang. Dan karena kita tahu pulang itu nyata di dalam setiap kehidupan kita semua, maka hari ini jangan pernah sia-siakan waktu untuk bermusuhan, untuk saling mendendam di dalam setiap kehidupan saudara, ya, atau untuk hidup yang sia-sia. Kasihilah, layanilah, tertawalah bersama dengan orang-orang di sekitarmu. Karena sebentar lagi kita akan berkumpul nanti di rumah Bapa. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara, ayo hidupilah setiap kebenaran yang disampaikan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saudara diingatkan pada kesempatan saat hari ini, ya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya diingatkan untuk pulang. Maka saudara memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh mereka yang menganggap dunia ini satu-satunya rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, tadi saudara sudah diingatkan, kalian bisa tertawa ya di dalam setiap kehidupan saudara secara bersama-sama. Saudara juga bisa mengasihi tanpa saudara takut kehilangan, karena upah kita besar nanti di rumah Bapa kita semua. Saudara, kita bisa bekerja tanpa obsesi ya, karena kalian tahu bahwa posisi kita di sorga sudah aman, dan kita nanti bisa mati tanpa ketakutan. Karena kematian kita sudah diubah oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi pintu masuk ke sebuah pesta perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Ya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Bapa dalam setiap hidup kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang belum percaya dan mereka rindu percaya kepada Engkau. Ya Bapa, aku berdoa buat setiap mereka. Saudara bisa ikuti doa saya kalau saudara belum percaya kepada Yesus dan saudara rindu untuk mengenal pribadi Yesus dalam setiap hidup saudara. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa selama ini aku mencari rumah di tempat yang salah. Aku mengira dunia ini bisa memberikan kebahagiaan sejati, tetapi hatiku tetap kosong.
Tetapi hari ini terima kasih buat firman-Mu. Aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus, untuk membayar setiap dosa-dosaku. Dan Engkau telah bangkit untuk membuka jalan bagiku pulang ke rumah Bapa. Aku membuka pintu hatiku. Masuklah Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat di dalam setiap kehidupanku. Ampuni aku ya Tuhan. Bersihkan aku dan tuntunlah aku pulang. Agar aku tidak lagi menjadi anak yang hilang. Dan mulai sekarang aku adalah anak Bapa yang di sorga. Berkatilah setiap hati itu. Bagi setiap kami yang telah setia, Bapa rahmati setiap kehidupan kami semua. Sehingga Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang dibagikan setiap hari di channel ini, Bapa melatih setiap otot-otot rohani untuk kami merindukan, untuk kami boleh pulang kepada rumah Bapa kami yang baka, yang kekal, yang telah dipersiapkan Allah kami. Dan kami percaya Bapa, biarlah hidup kami boleh terus menjadi saluran berkat dalam setiap hidup ini. Berkati setiap rumah tangga, hubungan-hubungan kami, keluarga kami. Berkatilah ya Allahku. Terima kasih. Dan biarlah setiap bisnis usaha kami Tuhan rahmati, Tuhan berkati. Setiap pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan rahmati, Tuhan berkati. Setiap hubungan-hubungan kami Tuhan rahmati, Tuhan berkati. Dan setiap studi-studi kami Tuhan berkati, Tuhan rahmati. Dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada kesempatan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, jangan lupa saudara bisa menulis itu kalau saudara terberkati. Jangan lupa saudara bisa follow, saudara bisa subscribe channel Pastor Deso baik di TikTok maupun di YouTube. Saudara juga bisa berbagi gift, saudara bisa berbagi super chat, super thanks. Ya, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih juga buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, di mana saudara sudah mendukung channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan. Terima kasih buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang sudah memberkati setiap pekerjaan Tuhan, yang telah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat persembahan, donasi, support, ya kolekte apapun namanya. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Jadi di channel Pastor Deso, saudara ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini itu sebagai bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara, yang kedua adalah persembahan milik Tuhan yang kita berikan atau persepuluhan. Saudara, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus dalam setiap kehidupan kita. Saudara mau gunakan kata persepuluhan, per-12an, per-15an, pertujuan dan lain sebagainya. Itu enggak masalah ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara tahu ada persembahan milik Tuhan. Saudara diajak untuk mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Inilah bentuk ketaatan kita dan rasa syukur untuk mengembalikan miliknya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara ada persembahan misi ya. Jadi saudara dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan. Dan tentunya mencetak generasi yang cerdas melalui TK ya, melalui pembukaan TK Bapak Ibu Saudari ya. Jadi ini untuk pembangunan gedung gereja, untuk pembukaan sekolah TK ya Bapak Ibu Saudari. Dan ketika saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara rindu mendukung dan lain sebagainya, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil Pastor Deso di TikTok atau di deskripsi video di YouTube. Saya sudah sematkan semua BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena ya Bapak Ibu Saudari. Jadi nomornya sendiri saudara bisa lihat di sana di bio profil atau profil TikTok saya atau di deskripsi video ya. Bagi orang-orang Indonesia berikanlah lewat BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang di luar negeri, saudara ada metode yang kedua, saudara bisa menggunakan social bus dan semua sudah saya sematkan di sana ya. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di Hong Kong, di China, Bapak Ibu Saudari di California, lalu kemudian di Singapura, di Malaysia, saudara rindu mendukung channel Pastor Deso, saudara bisa menggunakan social bus atau saudara bisa menggunakan metode ketiga kalau saudara lebih tahu, lebih paham untuk mendukung segala
pekerjaan Tuhan lewat persembahan, saudara bisa dukung ya. Tergantung dari negara mana. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara rindu memberikan persembahan itu. Nah kalau saudara tahu ada bentuk ketiga, ada metode ketiga, silahkan juga saudara juga bisa ikut mendukung. Yang paling penting dalam setiap persembahan ini, saudara ingat, saudara harus dikomando oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Kalau saudara datang cuma sekali-sekali, ya jadi Bapak Ibu Saudari, saudara tidak pernah mengerti maksud mengapa saya memberitakan hal ini di akhir sesi ya. Jadi karena saudara terberkati, maka saudara belajar untuk ikut mendukung ya persembahan-persembahan ini. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Oke? Jadi milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Jadi kalau Roh Kudus sudah mengkomando setiap hidup saudara, barulah saudara memberi. Kalau Roh Kudus tidak memberikan komando apapun, saudara tidak usah memberi Bapak Ibu Saudari lewat channel Pastor Deso. Tetapi kalau saudara sudah ada komando, maka pemberian kita tidak selalu wajib ke gereja. Ingat baik-baik, tidak selalu wajib ke gereja. Nanti kadang Roh Kudus menggerakkan hati supaya saudara menolong orang tersebut, supaya saudara mendukung sekolah orang tersebut, mungkin mertuamu, mungkin orang tuamu, mungkin ada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Roh Kudus itu nanti akan mengingatkan setiap kita semua, ya. Atau saudara mendukung channel-channel penginjilan seperti ini, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, komando tertinggi kita bukan saya, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tetapi komando tertinggi kita adalah Roh Kudus. Ya, jadi saudara selalu tanyakan kemana saudara harus menabur dalam setiap hidup saudara. Ya, carilah tanah-tanah yang subur dalam kehidupan saudara, bukan gedung-gedung yang besar, bukan gereja-gereja yang mewah dalam setiap hidup saudara. Gereja yang mewah tuh nggak perlu didukung menurut saya Bapak Ibu Saudari. Ya, karena bagi saya yang paling penting sekarang bukan membangun gereja yang mewah, tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudari, bagaimana Injil itu bisa tersebar sampai ujung-ujung bumi. Ya, Tuhan gak pernah bilang Bapak Ibu Saudari, bangunlah gedung itu tinggi-tinggi, mewah-mewah, supaya umatku dapat beribadah terus menikmati hadirat Tuhan. Tidak, kita menikmati hadirat Tuhan. Saudara, gedung gereja, media sosial, live-live seperti ini, Bapak Ibu, itu semua hanya sarana. Semua itu akan dimakan ngengat dan karat satu ketika nanti. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah baik-baik. Tetapi berita Injil, saudara mau di gereja yang besar, mau di gereja yang sederhana, yang mau tampak, mungkin mau hancur dalam gereja tersebut secara gedung, tetapi berita Injil itu harus disebarkan sampai ujung-ujung bumi, supaya banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang kita Bapak Ibu Saudari rindukan di channel ini. Jadi saudara, dukunglah dengan tulus channel Pastor Deso. Ya, saudara yang terkasih, bagi kalian yang belum masuk grup WA saya, WA Pastor Deso Home, saudara rindu didoakan, saudara rindu misalkan saudara lagi sakit atau doa-doa yang khusus, doa-doa yang update, saudara rindu didoakan oleh saya bersama Ibu Gembala, silakan saudara masuk ke WA Pastor Deso Home. Saudara bisa catat nomornya di 0851 7529 2029. Silakan saudara bisa catat nomor itu dan saudara bisa sebutkan nama saudara, kota saudara, dan pokok doanya apa yang mau didoakan. Nanti terus kemudian pastor, aku rindu untuk masuk ke grup itu. Nah saudara bisa seperti itu ya. Lalu kemudian kalau saudara merindukan saya berbagi kebenaran firman Tuhan dalam komunitas-komunitas saudara, dalam keluargamu, dalam keluarga besar, dalam komsel, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap ya kantormu, usaha, ataupun lewat komunitas-komunitas rohani, saudara bisa hubungi saya di nomor tersebut. Atau mungkin saudara sedang sakit, saudara rindu ada doa kesembuhan, doa kekuatan daripada Tuhan, atau divine healing, saudara juga bisa menghubungi nomor saya. Atau mungkin saudara rindu rumah saudara, tempat usaha saudara didoakan sebagai pengurapan ya Bapak Ibu Saudari demi kelancaran berkat di dalam setiap kehidupan keluarga, saudara bisa juga menghubungi saya. Atau saudara rindu dibaptis karena saudara rindu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, atau saudara mau menikah ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara pengen apalagi ya Bapak Ibu Saudari konseling pernikahan, saudara bisa menghubungi saya. Saudara bisa konseling walaupun mungkin saudara tidak dinikahkan di gereja kami, bisa ya kalau memang saudara mau konseling ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara rindu sebelum saudara nikah puluhan tahun itu saudara pengen diperlengkapi. Silahkan saudara bisa menghubungi saya. Walaupun saudara tidak diberkati di gereja kami, saudara diberkati mungkin di gereja lain, tetapi saya mempercayai konseling sebelum nikah itu penting sekali. Ya, jadi ingatkan setiap dirimu yang akan menikah atau anak-anakmu yang akan menikah, kalau saudara rindu untuk konseling,
silakan nanti kita atur waktu seminggu sekali untuk kita belajar tema-tema khususnya. Mudah-mudahan saya memiliki waktu di sore atau malam hari, Bapak Ibu Saudari. Makanya dukunglah selalu channel ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Doakan saya bersama Ibu Gembala sehat-sehat ya Bapak Ibu Saudari, supaya kehidupan kami terus menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan hari-hari ini Bapak Ibu Saudari. Ingat, kita ada live setiap hari sekitar jam 7.15. Saudara di dalam program refresh dan reset setiap hari. Jadi sebelum saudara beraktivitas, datanglah lewat TikTok, lewat YouTube, Bapak Ibu Saudari, tentunya datang kepada Tuhan ya. Saudara, supaya saudara menerima kebenaran firman Tuhan yang terus mengaliri setiap hidup saudara dan saya setiap harinya ya. Itu namanya refresh dan reset jam 7.15. Untuk program malam hari, Bapak Ibu Saudari maafkan saya belum bisa sampai hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, karena memang waktunya belum memungkinkan. Jadi kalau nanti mungkin kalau malam, kalau memang saya sudah Bapak Ibu Saudari memang di rumah dan bisa Bapak Ibu Saudari, mungkin saya akan dadakan aja ya untuk kalau malam hari. Tapi kalau pagi saudara 7.15 saudara sudah standby. Ya kita juga memiliki gereja offline di sekitar Depok. Bagi teman-teman semua yang ada di sekitar Depok, ya Bapak Ibu Saudari Jabodetabek, rindu saudara datang ke gereja di mana kami melayani sebagai gembala, saudara juga bisa datang setiap hari Minggu jam 10 pagi di daerah Depok Timur. Nah saudara bisa catat nomor saya, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya dan juga Google Maps-nya. Kalau memang saudara rindukan, setiap hari Minggu jam 10 pagi saudara rindu datang, silakan saudara hadir. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat saudara-saudari yang ada di Indonesia, di Singapura, terima kasih di Malaysia, di Cina, ya di California, di Hong Kong tadi Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ya, God bless you. Sampai ketemu lagi besok Bapak Ibu Saudari. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Yang gubernurnya adalah Kang Dedi dan artisnya adalah Ayu Ting Ting. God bless you. Tuhan memberkati ya. Yang terakhir jok saja Bapak Ibu Saudari ya. God bless you. Bye-bye buat kita semua.